halaman 540 di bawah. 540. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Sudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasuhan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah tagashum bi rahmah wal wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabiy wa ali nabiy bisirril fatihah ila hadratin nabiy Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa laqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa 'alaihi salam mutaghayyirul launi yunkiruhu ashabuh fa arada an yas'alah faqalu la tab'al ya a'rabiyu fa inna nunkiru launahu faqala da'uni fawallazi ba'asahu bil haqqi nabiyyan la ada'uhu hatta yatabassama faqala ya Rasulullah balagana annal masiha ya'ni ad-dajjal ya'tin nasa bisaridi wa qad halaku ju'an abtarali bi abi anta wa umi an akupa an saridihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlaka huzalan am adriba fi saridihi hatta iza tadalla'tu siba'an amantu billah wa kafartu bih wa qalu padahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu summa qala la bal yugnikallahu bima yuganni bihi al-mu'minin. Ini kisah orang Arab Baduy datang kepada Nabi, maka warna Nabi berubah menunjukkan tidak senang kedatangannya, maka juga para sahabat protes awan Arab nih, Arabi orang Baduy ini. Artinya dan sesungguhnya datang akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab, yakni orang dusun, pada satu hari. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah warna mukanya dan dilihat oleh sahabatnya akan muka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berubah seperti orang marah. Rupanya yang datang nih potongannya mode kayak mengganggu lah. Padahal Nabi biasanya kan kada pernah menunjukkan seperti itu sifat beliau. Maka berkehendak orang Arab itu bertanya akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata sahabat, nah sahabat marah nih, jangan engkau perbuat hai orang Arab, karena kami melihat akan warna mukanya
mukanya Nabi, yakni karena kami melihat akan muka Nabi SAW berubah. Kedatangan ikamnya, nah muka Nabi berubah, model kayak sarik. Maka kata orang Arab itu, tinggalkan oleh kamu akan daku. Ikam jarang melawan juga lah orang Arab nih. Kada usah morse aku, jarang orang Arab Baduy nih. Wani nih, kisah ini orang ini wani lah. Wani. Karena tujuannya bagus lah, tujuannya bagus. Cuma mungkin actionnya kira-kira mau gaya-gaya nang menakutkan. Maka demi Tuhan, kata orang Arab tadi, yang membangkitkan dia Nabi, jadi Nabi dengan sebenarnya, tiada aku tinggalkan dia Nabi hingga dia tertawa. Jadi jar orang Arab tadi, aku ada akan meninggalkan Nabi anangku kunjung ini kecuali dia tertawa di hadapanku. Maka ia berkata, ya Rasulullah, sampai akan kami hadis bahwa Al-Masih, yakni Ad-Dajjal. Ini beritanya bahwa Dajjal ini kan akan datang nanti dekat hari kiamat. Ini sampai hadis waninya, kabar ini sampai waninya. Lalunya dia kan bertakun oh Nabi, bagaimana istilah itu menyikapi kalau datang tuh nah kondisi, dan Dajjal ini membawa makanan untuk merayu supaya ikut inya. Yakni Ad-Dajjal mendatangkan akan manusia dengan sarit, namanya makanannya tuh roti yang dipecah-pecah, yakni dengan makanan. Dan sesungguhnya telah binasa mereka itu kelaparan, manusia nih. Pada saat itu kondisinya memang sudah kada punya banyak makanan lagi. Jadi datangnya kondisi nangka itu datang membawa makanan, tujuannya supaya ikut Dajjal. Nah. Dan adalah engkau lihat bagiku demi bapakku dan ibuku bahwa aku nih jinya enggan daripada makanannya itu. Aku nih menurut pelihat-pian Rasulullah kayak apa kira-kira? Tak umpat inya kah atau aku kada kah? Bahasanya kita lah anak batakun Rasulullah. Karena memeliharakan akan diriku, kata orang Arab tadi, dan mensucikan diriku daripadanya hingga aku binasa sebab kurus kelaparan. Artinya aku kedandak mengikuti Dajjal karena sekedar memakan roti yang dibawanya sarit Dajjal tadi. Artinya mempertahankan keimanan. Ini kisah aja dulu kisahnya. Dadanya pun datang lagi. Seandainya kainnya tuh nah, aku menamui jinya. Atau aku lazim masuk di dalam memakan akan makanan itu, artinya atau aku masuk kada tahan. Jadi Arab ini bertakun kepada Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang tahan atau memang termasuk orang yang kada tahan kayaknya. Hingga apabila aku puas kenyang, maka aku percaya dengan Allah Ta'ala dan kupur aku dengan dia, yakni dengan Ad-Dajjal itu. Maka kata rawi, maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kelihatan nyata gigi garaham Nabi. Tertawa sih dia mendengar kisah nang didengar dikisahkannya tuh. Nah, jadi tulus juga artinya kehendaknya supaya Nabi itu tertawa. Kemudian maka bersabda Nabi kita SAW bagi orang Arab itu, jangan engkau masuk memakan akan makanan Dajjal itu, tetapi mengkayakan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan makanan yang mengkayakan ya Allah dengan dia akan orang yang mukmin. Artinya orang beriman itu pasti kaya hatinya lah. Orang beriman itu pasti kaya hatinya walaupun apapun cobaan, karena inya dengan Allah. Kondisi yang bagaimanapun kalau orang beriman artinya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu wa kana min aksarin nas tabassuman wa atyabihim nafsan ma lam yanzilu alaihil Qur'an au yadkuris sa'ata au yakhtub bi khutbati azama izatin.
Artinya kata mereka itu yang meriwayatkan akan hadis ini, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada yang terlebih banyak daripada manusia tersenyum. Sidin menggembirakan para sahabat. Nah, jadi senyum banyak Sidin. Kadang menunjukkan muka itu kada muram kan orang tahu pindah kada tamu tak kurihing. Nah, ini ada kita ini yang padahal itu tabiat saja, bukan orang tuh kada perawan. Cuma pindah ngalih tatawa tuh nah. Nah, cacangangan tuh nah pindah ngalih tatawa. Padahal tabasum itu sedekah. Nah, karena apabila kita tersenyum ketika bercangangan orang tuh itu memberikan isyarat bahwa orang kita itu memberikan kemungkinan bisa orang menegur kita, ya kah? Tapi kita bila merangut kada tersenyum artinya toh itu mengisyaratkan bahwa orang itu sulit untuk dikomunikasikan, hendak pepandir itu ngalih lah. Nah, bila kita mau tersenyum, kenal atau tidak kenal, jar Nabi kalau ikan bertamuan orang hendaklah pertama memberi salam, kemudian berjabat tangan. Orang yang kau kenal atau orang tidak engkau kenal, kan itu Nabi, hadis Nabi. Dan yang terlebih baik diri, yakni terlebih banyak kesukaan daripada segala manusia, selama tiada turun atasnya Nabi itu Al-Quran. Nah, artinya selama tidak turun Al-Quran. Ada turun Al-Quran ini ada perintah kenalah. Ada perintah. Atau menyebut akan kesusahan hari kiamat. Nah, itu lain Sidin, kondisi Sidin. Kalau bercerita tentang kiamat pasti Sidin agak sedih. Karena diriwayatkan ketika Sidin mengisahkan hari kiamat, kena akhir zaman ada hadis, itu mulai imbas sembahyang subuh Sidin berpidato sampai zuhur, salat zuhur berpidato lagi, sampai asar salat asar, sampai maghrib salat maghrib, sampai seterusnya. Panjang benar hadisnya menceritakan tentang hari kiamat. Luar biasa. Atau menyebut akan kesusahan hari kiamat, atau membaca ia akan khutbah pengajaran dan menakuti akan manusia, maka ketika itu terlebih sangat kedukaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena membayangkan kan huru-hara hari kiamat itu luar biasa lah. Azimul ahwal disebutkan, besarnya huru-hara hari kiamat itu. Wa kana ija surra waradiya fahuwa ahsanun nas ridan. Fa in wa'aza bijiddin wa in ghadiba wa laysa yakdab illa lillah. Lam yakun li ghadabihi syai'un wa kadzalika kana fi umurihi kulliha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila suka dan ridha ia, maka yaitu terlebih baik kesukaannya daripada manusia yang lain, dan terlebih baik keridaannya itu daripada manusia yang lain. Dan jika ia mengajar atau menjagakan manusia, maka yaitu dengan sungguh-sungguh pengajaran. Artinya betul-betul membimbing. Nah, Nabi itu betul-betul membimbing, mengarahkan. Kadang mempersulit umat, karena agama itu kan mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, jadi jangan dipersulit. Nah. Jadi bujur-bujur bertanggung jawab beliau kalau mengajar, dan disampaikan itu berdasarkan Al-Quran. Dan jika ia marah, dan dia tidak akan marah melainkan karena Allah Ta'ala. Artinya sesuatu yang dilihatnya itu yang melanggar hukum Allah. Nabi bila melihat sahabat melakukan kesalahan, melanggar syariat, beliau tegas, kada membiarkan.
Tanggap, bahasa kita ini itulah tanggap beliau. Kenapa jadi tanggap? Karena cepat untuk meluruskan manusia untuk supaya selamat. Tapi kalau urusan awak sidin diganggu, kehormatan sidin, tenang aja sidin, kada pernah marah. Nah itu maksudnya yang dikehendaki kalau marah karena Allah. Dan dia tidak akan marah melainkan karena Allah Ta'ala. Maka tiada berdiri bagi marahnya oleh Rasul sesuatu. Nah, artinya tidak akan terjadi marah Nabi itu kepada para sahabatnya kalau yang dilakukan oleh sahabat itu hanya tentang kehormatan beliau atau awak beliau disakit kada. Tapi kalau urusan agama itu tegas tanggap beliau. Dan demikian lagi adalah di dalam sekalian pekerjaannya itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Wa kana idza nazala bihil amru fawwadal amra ila Allah wa tabarra'a minal hauli wal quwwah wastanzalal huda fayaqul Allahumma arinil haqqa haqqa fa'attabi'ahu wa arinil munkara munkara warzuqni ijtinabah wa aizni min an yastabiha alayya fa'attabi'a hawaha bighairi hudan minka waja'al hawa taba'an li ta'atik wa khud ridan li nafsik min nafsi fi afiyah wahdini limakhtulifa fihi minal haq biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Dan artinya adalah Nabi SAW apabila turun dengan dia sesuatu pekerjaan, maka menyerahkan ia Nabi akan pekerjaan itu kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang kita ambil nih lah. Nabi saja bila ada masalah atau turun perintah, ada pekerjaan, pasti Nabi mengingat Allah yang pertama. Karena yang memberikan pekerjaan Allah, nang menolongi Allah. Dan berlepas ia Nabi daripada daya dan upayanya. Nah, Nabi itulah supaya yang kedua kekuatan. Artinya apa? Jangan tadua, jangan ada rasa kita yang kuat pada saat beraktivitas. Itu Nabi mengajarkan daun kita. Karena selalu dengan Allah, itu yang dimaksud karena Allah. Karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah, karena taufik Allah, karena kurnia Allah. Di Al-Quran 3 itu yang digunakan. Rahmat, taufik, dan kurnia. Dan memohonkan ia akan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan membaca ia akan doa, yaitu, nih bagus benar dibaca nih lah. Doa. Namanya hafal. Ini doa surangan di sinilah. Allahumma arinil haqqa haqqa fa'attabi'ahu wa arinil munkara munkara warzuqni ijtinabah wa a'izni min an yastabiha alayya fa'attabi'a hawa bighairi hudan minka waj'al hawaya tab'an li ta'atika wa khudh ridan nafsika min nafsi fi afiyatin wahdini limakhtulifa fihi minal haqq bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini doa Nabi. Jadi kalau doa Nabi ini kada batah lagi salah lah, pasti kabul. Kita baca artinya supaya lebih lebih merangsang kita untuk menghafal. Tapi banyak sudah hafal nih lah. Orang baca doa ini banyak sudah hafal. Ini tapi doa ini untuk surangan yang di-tag di sini. Artinya, wahai Tuhanku, lihatkan olehmu akan daku yang hak akan hak. Yakni lihatkan yang benar itu akan sebenarnya. Maka aku mengikut
maka mengikut aku akan dia yang benar tadi. Dan lihatkan olehmu akan daku yang mungkar itu akan mungkar, yakni lihatkan olehmu akan pekerjaan yang jahat akan jahatnya, dan beri rezeki olehmu akan daku menjauh akan dia yang jahat itu. Dan peliharakan olehmu akan daku daripada bahwa tersamar akan ketentuan benarnya dan salahnya itu, supaya jangan aku mengikut hawa nafsuku dengan tiada petunjuk daripadamu. Dan jadikan olehmu hawaku mengikut bagi taatmu. Nah itu yang penting benar, hawa nafsu kita ini supaya tunduk dengan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang penting benar tuh lah untuk kita nih. Nang hawa nafsu kita nang kau banyakan nih, nah kadang-kadang kita kalah lah. Nah. Jadi supaya hawaku mengikut bagi taatku. Bagi taat kepadamu. Nah, hawaku mengikut bagi taatmu, artinya kepada Allah taatnya nang hawa tadi. Dan ambil olehmu akan redha dirimu daripada redha diriku di dalam afiat. Dan tunjukkan olehmu akan daku bagi barang yang bersalahan di dalamnya daripada yang sebenarnya dengan izinmu. Bahwasanya engkau memberi hidayah akan barang yang engkau kehendaki kepada jalan yang benar. Ya, bagus benar doa ini lah. Allahumma arini, bila hendak menjamakan Allahumma arinal haqqa haqqa panat tabi'ahu wa arinal munkara munkara warzuqna ajtinabah wa a'izna min an yastabiha alaina panat tabi'a hawana bighairi hudan minka waj'al hawana taba'an li ta'atik wa khudridan nafsika min nafsina fi afiatin wahdina limakhtulifa fihi minal haq bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Pasal yang keempat pada menyatakan perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada adabnya di dalam makan makanan. Nah, tentang makanan kita lah, bagaimana Nabi makan dan apa yang disenangi Nabi makan. Karena Rasulullah SAW ya'kulu ma wajada wa kana ahabbul ta'am ilaihi ma kana ala dapapin wad dapap ma kasurat alaihi aidi. Artinya adalah Nabi SAW memakan akan makanan barang yang mendapat ia akan dia makanan. Apa ada? Syukur terus Nabi ini. Nabi ini sifat kanaah. Apa nang ada nang para kajak ada mencari nang kada lah. Nang kada jadi kada juga kada dapatnya kada ada. Cuma nafsu kita hendak yalah. Berpikir di nafsu jakanya ada nih, ya. Pupuyu baubar tadi berbuka ya kah? Tapi kada ada. Nah, itu nafsu kita. Jadi Nabi kada mau kayak itu sih Den. Apa nang ada aja syukuri. Dan adalah yang terlebih kasih senang, maksudnya Nabi itu makanan kepadanya itu Nabi, yaitu makanan yang dapap, ngarannya dapap lah, yakni yang banyak atasnya perhimpunan beberapa tangan manusia. Jadi dapap ini makannya batalam, sunnah Nabi itu batalam nah. Jadi situ banyak tangan yang mengambil. Nah pajar Nabi khairut ta'am kasurat alaihi al-aidi. Sebaik-baik makanan itu adalah makanan tuh benang banyak tangannya mengambil. Artinya berjamaah. Nabi itu kada pernah makan sendiri sidin, seumur hidup tuh kada pernah makan pasti sidin berjamaah. Paling tidak dengan khadam sidin. La ya'kulu wahdah, itu hadisnya lah.
Maka adalah Nabi SAW itu kasih bersama-sama makan dengan orang banyak pada satu tempat pada satu tempat dan pada satu pinggan atau talam. Kita sini jangan mau mempraktikkan kayak itu ringkas dan praktis nang tukang sebul bait ni lah. Nang baampat setalam tu nah. Lah baampat nang sadang. Nang talam nang sadang tu nah, baampat. Jadi kalau undangan 100 tu berapa ada? Berapa talam ada? Ada banyak. Talam nang plastik itu. Cuma kita nih kadang-kadang kada terbiasa lah nang bisa tangan bisa bahar. Bisa bahar ke lain tangan. Malah di kawan pinagana, tapi iwaknya harus sama lah. Jadi biasanya iwaknya tuh misalnya hayam 4 buncu, di tengahnya ada nila seikung nenggana atau daging. Itu biasanya kayak itu tambahannya. Jadi kalau saruan 400 orang 100 talam aja Mbak 4 membasuh wadang alih ada repot. Wa kana ijawudiatil maidatu qala bismillahillahumma ja'alha ni'matan maksuratan tasilu biha ni'matul jannah. Nah ini pelajaran Nabi umat nih lah. Kita jarang makanya kita lakukan. Sebelum kita memakan tuh makanan dihadirkan. Dan adalah Nabi SAW apabila ditaruhkan hidangan pada hadapannya, maka Nabi itu mengatakan dulu atau berdoa, ya akan doa Bismillahi Allahumma ja'alha ni'matan maskuratan tasilu biha ni'matul jannah. Nih artinya apa? Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan dia makanan nikmat yang disyukuri atasnya, yang sampai dengan dia nikmat itu nanti ke dalam surganya Allah. Belum lagi dimakan tuh, waktu dihadirkan aja lah. Wa kana kasiran ija jalasa yakulu yajma'u baina rukbatayhi baina kadamai kama yajlisul musalli illa anna rukbata takunu fawqa rukbah wal kadamu fawqal kadam wa yaqulu innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Kada mau sidin melebihi lah adabnya Rasulullah tuh, nah tawadunya Rasulullah tuh luar biasa. Artinya dan adalah Nabi SAW apabila duduk pada ketika makan menghimpunkan ia Nabi antara dua lututnya dan antara dua tapak kakinya seperti duduk orang yang sembahyang tahiyat awal. Sembahyang tahiyat awal. Apa duduk tawaruk aja orang. Bahasa fikih itu duduk tawaruk. Tahiyat awal. Nah itu sih makan. Melainkan bahwa lututnya adalah ia di atas lututnya. Dan tapak kakinya adalah di atas tapak kakinya. Dan berkata ia, hanya saja aku jar Nabi, hamba Allah, aku makan seperti makan hamba orang duduk, aku seperti duduk hamba orang, seperti hamba manusia juga. Kada melebihi. Sidin kada pernah berkursi bang makanlah. Nabi itu kada pernah berkursi sidin. Bermeja kayaknya kada pernah juga. Nah, kita boleh aja berkursi, kita boleh aja bermeja kada apa-apa. Nah, cuma jangan bekas sandaran, makruh. Orang makan sambil bersandar tuh makruh, karena itu meniru raja-raja yang dahulu, raja-raja Romawi. Nah, sambil makan dalam sandar. Wa kana la yakulul har wa yaqulu innahu ghairu zi barakatin wa inna Allah taala lam yut'imna naran fa'abriduh. Nabi memberi ketahukan orang kita jangan memakan makanan yang panas.
Dan adalah Nabi SAW tiada memakan sesuatu pada ketika panasnya makanan itu. Dan berkata ya Nabi bahwa makanan yang panas itu tiada mempunyai berkat. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada memberi makan akan daku, jar Nabi, akan api. Maka sejukkan olehmu akan dia makanan itu. Artinya jangan tak naratan panas benar toh. Kita tuh bisa terjadi tuh apa? Kopi sudah di hadapan, pisang tuh sambil bersanga, yalah. Nah hakuna, tapi nyaman benar, yalah. Nah, itu. Jangan kayak itu aja Nabi didinginakan satu sedikit. Nah, nyaman benar bila kayak itu kopinya kan nambah kukus tuh nah sambil minum. Hah? Jangan jar Nabi gitu, karena jar Nabi Allah Ta'ala kada memberi makan api. Jadi kita tahu sudah kisahnya itulah. Wa kana ya'kulu mimma yalihi wa ya'kulu bi asabihi as-salas wa rubbama ista'ana bir-rabi'ah wa lam yakun ya'kulu bi asbu'ain wa yaqulu anna jalika aklatus syaitan. Dan adalah Nabi SAW makan daripada makanan yang mengiringi akan hadapannya, dan adalah ia makan dengan 3 jarinya, atau terkadang ia menggunakan pula jarinya yang keempat. Dan tiada ia makan dengan 2 jarinya. Dan berkata ya Nabi bahwasanya yang demikian itu yakni memakan dengan 2 jari itu, yaitu kelakuan syaitan dalam makan. Kayak pada 2 jari itu ya nang anu kah? Nang babi bilah tuh ya Allah. Nang nah. Tuh. Nah, kita perlu dipahami Nabi ini makan kadang-kadang kada nasi lah. Karena mengambil itu kan 3 jari itu mengambil kurma, ya ada. Nah, tapi kalau gangan sup ya Pak. Kalau gangan sup pada kalau 3 jari paksa besinduk. Artinya kita boleh aja lah 5 jari pun boleh kita. Imam siapa Menggali mengatakan boleh. Karena kita mau nasi nak kuahnya pindah banyak kada kawal ranggang tangan. Yalah. Nah itu. Cuma yang jelas jangan 2 jari Nabi, karena itu caranya makan setan. Waja'ahu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bi Paluzazi fa'akala minhu wa qala ma haja ya Aba Abdullah faqala bi abi anta wa ummi naj'alus samna wal asala fil burmah wa nada'uha 'alan nar summa naglihi summa nakhudhu mukhal hintah ija tuhinat panulkihi 'ala samni wal asal fil burmati summa nusawwituhu hatta yandaja fayati kama tara faqala sallallahu inna hajat ta'am thayyibun. Ini Sayyidina Utsman menggawinya adalah sahabat makanan nih dihadirkan Rasulullah dan mendatangkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan Nabi SAW dengan paluja, ngarannya paluja lah. Maka memakan Nabi SAW daripadanya dan bersabda Nabi, ya apa makanan ini ya Aba Abdullah? Nah, maka katanya Sayyidina Utsman, demi bapakku, engkau dan ibuku adalah kami jadikan minyak dan madu di dalam periuk dan kami taruh akan dia di atas api. Periuk tadi artinya dijarang lah deh api. Kemudian kami mendidihkan akan dia periuk tadi, kemudian maka kami ambil akan mukhul khintah, yakni tepung gandum yang sangat halus. Apabila digiling maka kami jatuhkan akan dia di dalam minyak dan madu. Minyak dan madu itu kemudian kami kacau hingga masak. Ya, artinya diharu-haru itulah seperti yang engkau lihat ini.
Maka sabda Nabi SAW, inilah makanan yang baik jar sidin. Katujuh sidin, puji sidin. Nah. Jadi tergantung nang menyajikan aja makanan ini lah. Pilihnya cocok, nyaman. Wa kana yakulu hubjas syair gairi mankhul. Mankhul ini cuka kalau salah lah. Khalon. Wa kana yakulul kisaa birutab wa bil milih. Wa kana ahabba fawakih arratbah ilai al-batih wal inab. Wa kana yakulul bitih bil khubzi wa bis sukar wa rubama akalahu birrutab wa yasta'inu bil yadain jami'an. Jadi macam-macam buah juga dimakan sidin. Dan adalah Nabi SAW terkadang makan roti syair yang tiada diayak. Dan adalah ia terkadang makan timun dengan rutab. Timun dicampur rutab, kurma. Dan terkadang makan timun bitih. Bitih itu semangka lah. Di sini timbika sumangka dengan garam bercampur uyah. Dan adalah yang terlebih kasih Nabi itu buah-buahan yang basah kepadanya itu, yaitu timun bilungkala, bitih tadi sumangka, dan anggur. Dan terkadang ia memakan timun bitih sumangka itu dengan roti. Dan terkadang ia memakan bitih dengan gula. Dan terkadang ia memakan bitih dengan rutab. Dan menggunakan ia pada ketika itu dengan dua tangannya sekalian. Kalau mau ambilnya tuh dua tangan langsung. Sampai kah? Belum. Sampai. Nah, jadi Nabi tadi cara makan sidin seperti itu, artinya banyak buah-buahan yang disenangi beliau, terutama sumangka tadilah. Nyaman-nyaman juga. Bilungka dan sebagainya itu bagus lah. Memang sunahnya kita tuh lah kalau menurut Al-Quran buah dulu, hanyar makan. Nah itu ada kita kan tadi snacknya tuh buah tuh, hanyar buah. Kenapa jadi kayak itu? Karena orang menyorong buah tadi, dulu nasi, dulu nasi. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang apa sifat Nabi, akhlak Nabi, tawaduknya Nabi, dan bagaimana beliau cara makan. Dan makan Nabi itu kada pernah sendirian selama seumur hidup sidin, pasti berjamaah sidin lah. Artinya ketujuh membawa orang. Nah jamaah sidin siapa? Budak-budak sidin. Duduknya aja kada mau berbeda, pasti sama duduknya. Nah, nang dimakan kan mau berbeda juga. Kalau pang nukar, kalau umpama tuh kita nukar undang nenggana, kita aja makan undangnya. Pembantu kada mau sidin, pasti sama lah. Insya Allah kita di belakang ini banyak tentang itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang sifat Nabi dan bagaimana Nabi cara makan itu menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan dengan berkat syafaat beliau kita dapat mengikutinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratis sayyidina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.